Apa sikap kita terhadap budaya-budaya yang menyelisihi Islam? Sebetulnya ini sudah terjawab dengan jelas kok Pak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, apakah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sejalan dengan budaya waktu itu Pak? Sejalan tidak? Tidak. Tidak sejalan Pak. Rasulullah menghadapi ini gelombang massa yang dahsyat dan massa yang memiliki watak keras Pak. Watak nggak orang kompromi, watak yang kaku, keras dan alot. Kenapa Rasulullah diturunkan di negeri Arab? Satu, Anda kepo, ngapain nanya-nanya? Gitu kan? Kenapa nggak diturun di Indonesia aja? Anda kepo, ngapain ngurusi urusan Allah? Ini kan kehendak Allah kan, gitu kan? Yang kedua bisa dijawab, apa itu? Kalau ngurusin orang Arab jahiliyah aja mampu dengan watak yang super keras, apalagi ngurusi ager-ager, tambah gampang Mas. Iya kan? Gampang. Ya, biasa motong sapi, Anda suruh motong ayam. Gak ada rasanya kan gitu kan, biasa ya begitulah kira-kira ya kan? Rasulullah berbenturan dengan budaya yang begitu keras, bahkan tak tanggung-tanggung. Dedengkot dan pemimpin dari masyarakat itu yang notabene adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, keluarga besar beliau. Para sahabat yang pertama kali masuk Islam, beliau berbenturan dengan ibunya sendiri. Seperti Tolha bin Ubaidillah. Tolha benturan sama ibunya. Disiksa Tolha itu. Sama ibunya, disiksa Pak, dibawa ke pasar sama ibunya. Lalu ibunya bilang, siapapun yang masuk pasar, gebukin dia. Bayangin Pak, sampai ada orang nanya, kuntu fil jahiliyah, saya di masa jahiliyah dulu, melihat anak muda digebukin sepasar. Lalu setiap kali dia digebukin orang, ada seorang perempuan teriak-teriak bangga, seneng gitu. Saya bertanya, siapa perempuan itu? Ibunya sendiri. Bayangin Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas berantem sama ibunya sendiri Pak, untuk mempertahankan Islam. Zubair bin Awwam berantem sama pamannya sendiri. Tahu pamannya? Pamannya itu saudara kandung dari Khadijah. Loh ini Zubair bin Awwam, bapaknya namanya Awwam bin Khuwailid, kakak kandung Khadijah bin Khuwailid. Hah? Mana ya Pak? Ini bukan benturan aja Pak, perang sama budaya. Tapi karena ini firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW, mereka pegang Pak, walaupun keras, berat. Wahai Sa'ad, kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, kamu tinggalkan agamanya Muhammad, atau ibumu tak akan makan dan minum sampai mati. Jadi Pak, milih mana Sa'ad Pak? Sa'ad tetap berbuat baik sama ibunya, ngasih makan, ngasih minum sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ibunya gak makan, tetap gak mau makan. Sampai ibunya lemah sudah. Tergeletak tinggal matinya aja ibunya. Apa kata Sa'ad? Lau anna laki alfa nafsin fatamuta nafsun ma taraktu dini abada. Bu, kalau ibu punya 1000 nyawa, setiap hari nyawa ibu mati satu demi satu, tak bakal saya meninggalkan Islam. Coba. Tapi saat melakukan itu dengan sikap santun dan baik sama ibunya, tetap ibunya dirawat, dikasih makan, dikasih minum. Bu, minum. Nggak mau. Bu, minum. Bu, makan. Nggak mau, nggak apa-apa. Nanti tak bawain lagi ya. Tetap dengan santun tapi tegas. Ini prinsip saya. Jangan lupakan sejarah Pak.
Kita lupakan sejarah. Sehingga ketika zaman sekarang kita benturan dengan budaya masyarakat. Wah, kita harus toleransi dong. Anda harus berjalan dengan budaya masyarakat. Turunkan ego Anda, jangan kasar-kasar mas, jangan keras-keras. Akhirnya apa? Ngikut budaya. Besok bubar Islam kita, Pak. Kenapa? Kita lupakan budaya. Maaf, kita lupakan sejarah. Coba lihat dong sejarah Islam. Apa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dialami oleh para sahabat? Berat. Makanya Rasulullah SAW lebih mencintai sahabat muhajirin daripada ansar loh. Kalau Rasulullah dapat ghanimah, yang paling banyak dapat ghanimah siapa? Muhajirin. Ansor faham persis, ngerti Ansor itu bahwa mereka perjuangannya lebih gede daripada Ansor, Pak. Makanya grade sahabat tertinggi siapa? Yang paling tinggi levelnya Muhajirin. Walaupun semua para sahabat wa kullan wa'adallahul husna, semua sahabat dijanjiin surga oleh Allah. Jadi ini jangan lupakan sejarah, Pak. Ini sejarah guru besar bagi kita. Ini loh sahabat, ini kehidupan sahabat. Makanya yang tadi sunnah apa kita fahami dengan sahabat. Jadi kita harus tetap berpegang teguh dengan Islam. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana sikap sosial kita dengan masyarakat yang tak sesuai dengan Islam? Apa? Tetap seorang muslim punya akhlak, punya perilaku yang istimewa, yang baik, Pak. Kesantunan, kelembutan itu dimiliki oleh orang Islam. Jangankan sama manusia, sama anjing kita disuruh santun, Pak. Itu hadis Bukhari Muslim, laki-laki atau perempuan yang ngasih minum anjing masuk apa? Lo sekarang sama orang gimana, Pak? Sama anjing loh. Andai seekor burung hinggap di tanaman kamu, lalu dia makan tanaman biji-bijian yang ada di burung di tanaman itu. Anda biarkan burung itu makan di situ, maka setiap biji dari yang dimakan oleh burung itu Anda dapat pahala sedekah 700 kali lipat. Ya, Pak Mas. Burung Mas makan, Anda diemin, dapat pahala Anda. Ini Islam. Islam bukan ngajarin kita abusan komtorira, Pak. Muka cembetut ketemu orang non-muslim. Tidak, Pak. Orang banyak masuk Islam. Kenapa? Perang akhlak Nabi, Pak. Wa innaka la'ala khuluqin. Tapi bukan berarti Islam ini disuruh mendayu-dayu ikut dengan alur manusia. Tidak, kita harus tegas dengan keislaman kita. Tegas itu bukan keras. Tegas itu diiringi dengan sikap akhlak dan santun yang seperti ini. Enggak, iya. Tapi dengan sikap yang baik.